Hai guys, ketemu lagi di channel saya Mia Y. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun Naga 2575 atau 2024 menurut penanggalan Masehi. Nggak kerasa ya, setahun berlalu begitu saja. Nah, bicara tentang tahun Naga di tahun ini, di Tiongkok ternyata ada istilah tahun janda. Jadi tahun Naga tahun ini tuh katanya bertepatan dengan dengan yang namanya tahun janda. Kuofunian. Wah, tahun janda. Apaan sih itu maksudnya? Yuk, kita bahas terus ya. Nah, jadi zaman dulu itu ada tahun-tahun dalam penanggalan lunar di mana tidak ada istilah matahari awal musim semi. Jadi tidak ada yang namanya festival musim semi atau yang kita kenal dengan sebutan Tahun Baru Imlek. Sementara dalam masyarakat Tiongkok kuno, musim semi itu sangat penting. Musim semi diyakini sebagai kebangkitan dari segala sesuatu. Dimulainya tahun baru dalam penanggalan lunar, terus munculnya juga matahari yang dapat menghangatkan tubuh dan pokoknya sebagainya gitu. Orang Tiongkok pada zaman dahulu itu kan mayoritas adalah masyarakat agraris, jadi masyarakat yang pekerjaannya bertani. Jadi mereka sangat mementingkan perubahan musim karena berhubungan dengan masa masa menanam hingga memanen. Jadi masyarakat itu sangat percaya pada hukum alam bahwa segala sesuatu dimulai pada masa musim semi, di mana segalanya mulai hidup kembali setelah beberapa waktu terkurung oleh cuaca musim dingin dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Memasuki awal musim semi itu berarti tandanya orang-orang dapat mulai menanam kembali untuk kemudian panen setelah beberapa waktu. Kalau hasil panennya baik, dapat dipastikan sekeluarga dapat hidup dengan baik pula di sepanjang tahun yang berjalan. Itu pemikiran orang pada masa itu. Jadi kalau mereka kehilangan awal musim semi itu sama saja artinya dengan kehilangan awal hidup baru yang baik. Dan itu menimbulkan kekhawatiran di hati orang-orang pada zaman dulu. Mereka merasa kalau tidak ada awal musim semi, tidak ada awal yang baik, berarti tahun itu bisa saja dilalui dengan lebih berat daripada biasanya. Mereka bahkan menganggapnya tahun itu bisa membawa sial dan itu merembet ke berbagai aspek kehidupan termasuk ke pernikahan. Karena itu disebut sebagai tahun janda, tahun yang tidak cocok untuk melakukan pernikahan terutama bagi perempuan karena kalau diyakini kalau ketimpa sial beneran itu bisa jadi janda beneran gitu. Jadi jangan salah ya, penyebutan istilah tahun janda itu bukan dimaksudkan untuk menghina para janda, tetapi lebih ke penekanan masyarakat tentang tidak adanya festival musim semi. Itu aja sih. Nah, tentang mitos atau tahayul ini kemudian kan menyebar dari mulut ke mulut sama aja dengan kita yang hidup di Indonesia ya. Menyebar terus dipercayai banyak orang, bahkan sampai hari ini. Memang sih nggak semua orang mempercayainya, ada juga yang kaum muda yang udah nggak percaya, walaupun tetap masih banyak juga yang mempercayainya. Gitu. Nah, menurut perhitungan kalender, tahun janda itu kebetulan jatuh lagi nih pada tahun Naga 2575 itu tahun ini. Mereka yang masih mempercayai mitos itu biasanya akan mengundurkan tanggal pernikahan mereka sampai ke tahun depan. Wah, lama banget ya. Kalau kalian sabar nggak yang mau menikah tahun ini diundur sampai setahun berikutnya? Jadi kesimpulannya, orang-orang zaman dulu itu kita harus akui bahwa mereka sangat menghargai yang namanya alam. Ya, mereka menghargai setiap perubahan musim dengan memperhitungkan segala sesuatunya dengan sangat teliti. Sebuah kebajikan tradisional yang patut untuk dihargai. Tetapi sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, kita tentu harus memandang tradisi itu dari sisi yang rasional. Udah nggak semua hal dari masa lalu itu masih bisa kita terapkan dengan baik karena situasi dan kondisinya sudah tidak sama lagi gitu. Menyerap kearifan budaya lama itu bisa kita lakukan dengan mengambil manfaat yang baik dan meninggalkan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Tapi itu pendapat saya pribadi ya. Nggak tahu kalau teman-teman sendiri bagaimana dalam memandang budaya dan tradisi nenek moyangnya
masing-masing. Silahkan share di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian dulu video singkat hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.